tidak sepakat dengan penggunaan pasal-pasal tersebut. Luar biasa memang hukum kita ini. Orang ngomong berpendapat, lalu ditahan, dipenjarakan, dan dihukum. Ya, ini seolah-olah ingin memunculkan deterrent effect kepada orang lain agar jangan coba-coba pendapat ya. Yang namanya pendapat itu kan diuji. Kita kan tidak tahu persis seseorang itu meninggal itu karena apa. Dugaannya COVID, tapi kan tidak absolut juga kan. Jadi dia melakukan analisis, dan analisisnya itu kan harus diuji. Masa langsung dibilang itu adalah penyebaran berita bohong atau ujaran kebencian ya, padahal tidak pernah diuji secara klinis. Kalaupun diuji secara klinis dan itu salah, maka tidak bisa dikatakan itu berita bohong. Itu adalah pendapat yang dimana harus diuji terlebih dulu. Tapi ya inilah hukum kita ya. Apakah masyarakat onar ya dengan yang disampaikan oleh Dr. Lois itu? Malah sebagian masyarakat terus terang merasa terhibur, malah berharap Dr. Lois benar, sehingga perasaan horor, takut dengan pandemi ini bisa dikurangi secara signifikan. Karena apa yang dikatakan Dr. Lois itu, dia bicara yang memberikan harapan optimistik dalam hal bagaimana menghadapi COVID-19. Allahu Akbar. Begitu mudahnya hukum itu dikenakan ya, dengan orang yang berbeda pendapat, orang yang menyampaikan pikiran dan hati nuraninya. Bicara soal percaya, kami ini sudah bingung dengan keadaan ini udah 2 tahun ini ya, mau jalan 2 tahun. Kebingungan ini bukan dari Dr. Louis saja. Kebingungan ini sudah dari lama, sudah ada bingung ini. Ini ada apa? Dan kebingungan-kebingungan ini kami belum mendapatkan informasi yang pas. Dari mana? Kami ini masyarakat ya, khususnya yang saya deh ya. Kami bingung. Ya apakah ID ini bisa dipercaya atau tidak, kan gitu. Karena informasi yang keluar di media sosial juga selain Dr. Louis banyak yang seperti ini. Banyak. Informasi-informasi seperti ini masalah pandemi ini banyak. Apalagi akhir-akhir ini ada Piala Eropa. Bahkan kita udah lihat video sama-sama di Cina, di Wuhan yang tempat asalnya mereka begitu. Dan jujur ya, bulan Maret apa bulan April itu, justru dari pihak pemerintah yang bilang nggak ada COVID tuh. Jadi masyarakat ini mendapatkan kesimpang siuran. Ini kalau mau diuji benar atau salahnya ya harus dipertemukan, uji akademis. Nah, yang saya mau tanya dari IDI, di saat IDI mengajak Dr. Louis untuk diskusi masalah ini secara ilmiah, apakah itu diskusi tertutup atau terbuka? Karena saya lihatnya gini, ini minta maaf nih, nggak usah jauh-jauh. Dr. Tirta itu dulu saya punya rekamannya. Dr. Tirta itu pernah berkoar, bahkan dengan gaya bicaranya beliau ya. Ayo mau debat, ayo. Ya, tapi setelah diskusi tertutup berubah gitu. Ini membuat pikiran manusia normal liar gitu, Mbak. Tanggapi penangkapan Dr. Louis, Refli Harun, bagi saya ini memprihatinkan. Refli Harun akan bicara terkait penangkapan Dr. Louis oleh Polda Metro Jaya. Menurut pakar tata negara Refli Harun, ini berita yang sedang sensitif. Ini berita yang sangat sensitif. Begitu telah tutur Refli Harun, dikutip pikiran rakyat tasikmalaya.com. Dari video diunggah di kanal YouTube Refli Harun pada Senin 13 Juli. Refli Harun menjelaskan sensitifnya adalah cara menyikapi kita yang barangkali sedikit bermasalah dari sudut pandang tata negara dan demokrasi. Ia berpandangan bahwa hal tersebut soal perbedaan pendapat namun disikapi dengan pengaduan kepada penegakan hukum. Ini kan soal perbedaan pendapat, sesungguhnya hanya memang ini disikapi dengan pengaduan di penegakan hukum, begitulah ujarnya. Refli juga mengungkap padahal pendapatan tersebut terpeleset, kita anggap salah, tidak boleh diskriminalisasi. Padahal harusnya pendapat kita boleh diskriminalisasi walaupun pendapat itu kita anggap salah, begitulah ungkapnya. Hal itu menurut Refli karena kebenaran tersebut tidak ada jurinya. Refli menambahkan hanya saja masalah memang Dr. Louis Wayne itu memang menyampaikan sesuatu yang anti-mainstream. Dia mengatakan tidak percaya COVID-19 dalam wawancara dengan Babeh Aldo Aliridho. Begitulah sambungnya.
Tanpa bermaksud membela apa yang disampaikan oleh Dr. Louis, Refli Harun menyatakan hal tersebut memprihatinkan. Jadi bagi saya yang memprihatinkan, tanpa bermaksud membela apa yang disampaikan Dr. Louis benar atau tidak, begitulah ujarnya. Karena menurutnya, jika kebenaran tersebut diklaim dan pendapat minoritas dianggap salah, itu akan berbahaya bagi kehidupan demokrasi kita saat ini. Tanggapi spekulasi Dr. Louis soal COVID-19, epidemiolog beberkan hal ini. Munculnya Dr. Louis Owen yang